beliau ini baru saja dari pulang muhibah dari UGM dan Yogyakarta. Dan Solo dan Blora. Blora juga kan? Iya. Jadi di Solo saya tidak tahu agendanya apa ya, apakah ke Kutai Utara ya kan? Iya juga. Ke Blora yang saya dengar adalah menemui Bambang Tri ya. Ini Bambang first, Bambang second, Bambang Tri ini. Jadi yang berikutnya adalah saya dengar Saib juga mengajukan permintaan ijazah sarjana muda. Ya. Dan saya dengar juga diterima dengan tangan dan hati terbuka oleh UI untuk diskusi Jokowi's White Paper ya. Bukan Jokowi's Undercover. Ini saudara sekalian, saya dipesan oleh Dr. Tiva kalau mau membeli bukunya sudah ready. Sudah ready. Tapi ready-nya nanti kita disampaikan langsung oleh Dr. Tiva. Ya. Dokter tadi cerita sebelum kita on air bahwa di UGM itu berbeda 180 derajat dibandingkan tanggal 18 Agustus lalu. Betul. 19 Agustus lalu. 19 Agustus lalu semua orang memusuhi Dr. Tiva CS, tetapi tanggal kemarin semua orang tidak memusuhi. Silakan Dok, diperjelas. Ya, jadi kami muhibah ke beberapa kota, ya itu terencana maupun tidak terencana, tapi menjadi sebuah rangkaian dari peristiwa yang nanti akan saya ceritakan satu demi satu. Nah, kita loncat kepada hari kedua, di mana kita ke Jogja dengan agenda pertama adalah ke UGM. Kita ke UGM itu bersama tim ya, kebetulan RRT yang bisa ke UGM itu R dan T, Roy dan Tiva bersama dengan tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan, koordinatornya Pak Abdullah Al-Katiri. Oh, ini gedung pusat ya? Iya, di gedung pusat. Kan direktorat itu kan, direktorat. Dah, terus jadi kita ke sana. R yang kedua lagi masih dengan Bambang Tri karena semalam kita baru dari Blora kan. Jadi dia absen. Nah, intinya kita menggeruduk lagi, bukan menggeruduk dalam arti tidak sopan ya, tapi seperti biasanya kami selalu datang dengan itikat baik, sama seperti waktu tanggal 19 Agustus. Tapi yang mencengangkan adalah beberapa pihak yang kami temui di gedung pusat, itu gedung pusat Balairung itu adalah gedung rektorat dan yang Cintaku di kampus biru, ya, walaupun tidak biru ya. Cintaku di kampus hijau agak bagaimana, agak daun. Ya, jadi pertama adalah kami disambut oleh serombongan mahasiswa yang mereka sedang punya kegiatan di gedung pusat tersebut. I see. Setelah kami bicara, mereka adalah mahasiswa S1, S2, dan S3. Dan mahasiswa S3 ada beberapa negara seperti itu. Ketika mereka melihat kami masuk ke gedung pusat, yang paling dikenal tentu saja Mas Roy Suryo ya. Gini? Di depannya. Oh, di depan. Mas, sorry maaf, jangan di belakang gini. Mas Roy ini gini ya. Mas Roy Suryo pasti lebih dikenal gitu ya, melihat Mas Roy datang kemudian saya dan serombongan kami. Wah, mereka langsung menyambut, langsung menghampiri kami dengan antusias. Minta foto-foto begitu ya. Dan sayangnya nggak di-share ke kita foto-fotonya. Oke, karena mereka foto ya. Mereka yang foto, tapi kita ada beberapa. Nah, itu kita foto-foto dengan mereka. Dan nggak cuma itu, ternyata beberapa karyawan yang melihat kami juga mereka langsung berebutan juga minta foto. Nggak kalah dengan itu, pihak yang ketiga adalah para petugas keamanan ya, ketika kami masuk Selasar dan Mas Roy juga sebentar ada keperluan gitu, ternyata pada antusias untuk minta foto. Jadi itu adalah sikap yang sangat berlawanan dengan ketika kami berkunjung di tanggal 19 Agustus 2025. Pada waktu itu petugas security yang sama, kepala security-nya juga orang yang sama, para petugas security-nya juga sama ya. Menyambut kami itu dengan sikap yang sangat berbeda. Kesan kami sebetulnya pada tanggal 19 Agustus mereka nggak ngerti harus berbuat apa sebetulnya. Jadi bukan mereka merijek atau menolak atau resisten terhadap kami, tapi mereka nggak ngerti mau bagaimana, mau menyambut atau mau menolak atau bagaimana. Jadi mungkin mereka juga kaget waktu itu, tidak dalam kondisi siap untuk menerima kami. Dan sehari sebelumnya kan ada insiden kan.
dalam bentuk ketika kita soft launching. Ada keajaiban dalam bentuk buku yang bisa memadamkan lampu dan AC kan gitu kan di tanggal 18 Agustus-nya ketika di kita soft launching. Jadi ketika kita datang ke gedung pusat esok harinya tanggal 19 Agustus mereka nggak ngerti mau gimana. Gitu. Itu saya melihat seperti itu. Kemudian belum ada sebuah instruksi dari atas. Belum ada instruksi dari rektorat gitu seperti itu. Nah, sehingga mereka tidak tahu dan kemudian mungkin instruksinya juga salah. Jadi dari sisi humas atau apapun itu juga salah mengantisipasi kedatangan kami. Nah, karena sudah berlalu. Kalau mau memamerkan Jokowi White Paper-nya di situ. Nah, di situ. Dipegang Bro Alkatiri. Situ Bro. Nah, silakan Bro. Ini bukunya sudah ready ya. Nanti kita cerita tentang bagaimana peristiwa buku ini. Oke, saya lanjut. Jadi pada saat tanggal berapa tuh? Tanggal 12 September ya. 12 atau 11 tuh. Pokoknya antara 11 September itu kami datang ternyata disambut dengan sangat baik. Sepertinya banyak sekali mengidolakan atau jadi pendukung dari Mas Roy Suryo ya. Beliau sangat Tepatnya hari apa? Tepatnya hari Kamis. Oh, Kamis. Kamis ya. Kamis itu 11 September. Kalau nggak salah ya. 11 ya. Kamis 11 September itu kami disambut dengan sangat meriah. Mas Roy juga terlihat sepertinya banyak sekali pendukung, fansnya anak-anak mahasiswa itu. Dan ya udah kemudian security yang sama dengan yang menyambut kami seminggu Mas Roy ini saya kira senyum dan kumisnya ini yang bikin. Itu dia tuh yang mempesona banyak orang. Oke, silakan terus. Ya, kemudian security yang sama gitu merecognize wajah kita juga, tapi sikapnya sangat berbeda. Sikapnya jauh lebih welcome. Terus hospitality-nya juga jadi ke bawah. Kemudian tak lama kemudian juga pihak humas juga datang untuk menyambut dan ya sempat terjadi sedikit karena belum paham saja, tapi selanjutnya sangat ramah. Kemudian mengantar kami ke tempat yang sesuai seperti itu. Ya, intinya adalah berbeda sekali dengan tanggal 19 Agustus 2025. Seperti itu ya kesan kami. Jadi ini memang yang masih menjadi tanda tanya besar itu adalah bagaimana sikap dari rektorat kan, karena memang kami juga belum bertemu. Apakah kami terakhir bertemu dengan rektorat itu kan di tanggal 15 April. Rektorat itu berarti bukan rektor ya, pokoknya pegawai. Pegawai ya. Mulai dari rektor, mulai dari wakil rektor, mulai dari pegawai, pokoknya di sekitar rektorat ya. Petinggi lah. Kantor ya. Nah, dari situ ya ini kita di sisi human interest ya, bukan dari sisi itunya. Atau mau langsung kepada maksud dan tujuan kita? Iya. Saya apa maksud dan tujuan ya. Jadi ini saya bacakan di sini saja ya. Isi suratnya. Jadi maksud dan tujuan kami sebetulnya menindaklanjuti atau merespon dari apa yang menjadi pernyataan dari rektorat. Dalam hal ini adalah Bu Rektor, Ibu Ova Emilia, dan podcast yang dilakukan sekitar 23-24 Agustus. Sepertinya itu kan podcast yang mereka buat dan pernyataan pers yang dibuat oleh Bu Ova Emilia itu adalah hasil dari respon kedatangan kami di tanggal 19 Agustus dalam bentuk surat yang kami sampaikan, begitu kan? Kemudian direspon oleh rektorat, oleh Bu Rektor. Nah, ada sebuah fakta berbasis narasi ya, bukan scientific base, bukan document base, tapi naratif base. Artinya pernyataan yang disampaikan oleh rektor, oleh Bu Rektor itu kami anggap sebagai naratif base, yang menyatakan bahwa ternyata ya yang membuat kita semua tercengang adalah bahwa Joko Widodo ini, ya menurut Bu Rektor, menjalankan perkuliahannya sampai menempuh sarjana itu bukan melalui prodi sarjana, tapi mengawalinya melalui prodi sarjana muda. Ya, walaupun dia tidak mention secara tegas, tapi dia sebut sarjana muda. Mention secara tegas juga itu kan. Memulai sarjana muda, kemudian melanjutkan ke sarjana. Ini kan sesuatu yang seakan-akan menjadi mengkonfirmasi dari beberapa dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Karena dari situ, nah justru kalau di Bareskrim itu yang tidak terlalu jelas.
di Bareskrim itu di Tipidum waktu itu Pak siapa namanya Juhandani itu justru nggak jelas. Mungkin karena ketidaktahuannya yang bersangkutan juga kan bahwa menempuh jalur perkuliahan di UGM di Fakultas Kehutanan sampai mendapatkan gelar insinyur itu apakah melalui prodi sarjana atau melalui prodi sarjana muda, tampaknya Pak Juhandani ini nggak ngerti atau Bareskrim nggak ngerti. Tetapi secara data dokumen yang disampaikan itu yang bikin kita tercengang, apalagi kami sebagai peneliti dari dokumen Jokowi ini kan, dari ijazah Jokowi. Loh, ternyata ada beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Joko Widodo ini ternyata adalah mahasiswa program sarjana muda, bukan mahasiswa program sarjana. Nah, kemudian dari sisi sarjana muda ini kemudian kan dikonfirmasi oleh Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025. Jadi ini adalah pertama kali UGM menyatakan secara naratif base ya, dan kita anggap itu sebagai sebuah data yang harus kita percayai kan, karena yang bicara adalah rektor. Azan. Iya, kita saudara sekalian, don't go anywhere ya, kita dengarkan azan dulu dari Habib Hanif Al-Attas. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan walaupun azan masih banyak berseliweran di sini karena masjid berapa 4, musola 2 gitu ya. Tapi menurut Habib Hanif cukup menjawab 1 saja ya. Karena itu kemudian kita lanjutkan ya. Oke, sobat era sekalian, tadi ada hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Dr. Tifa dan menjadi judul dari video ini adalah perbedaan perlakuan yang 180 derajat itu loh. Itu why, what happened with UGM gitu. Silakan. Ya, jadi ini ada sebuah penjelasan yang kami temukan pada esok harinya ketika kami bertemu dengan tokoh-tokoh Jogja ya, tokoh-tokoh Jogja. Jadi ini kami ada 2 pertemuan setelah kami ke UGM, kemudian kami bedah buku di Universitas Islam Indonesia UII yang dihadiri oleh para tokoh Jogja sekaligus para komponen dari alumni Gajah Mada. Yang kemudian lanjut dengan malam hari kami juga masih bertemu dengan mereka. Besok paginya Jumat kami ditahan, nggak boleh pulang untuk ketemu lagi dengan mereka. Itu ada konfirmasi. Yang menjawab mengapa pada saat kami ke UGM itu kami mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda 180 derajat dibandingkan dengan ketika kami datang tanggal 18 sampai 19 Agustus 2025 itu. Ya, jadi ternyata beliau ini mungkin klaim ya, tapi karena harus verifikasi dengan data kan, ya. Jadi beliau ini adalah ketua Kagama Sejahtera. Nah, ternyata komponen kagama itu banyak. Terus ada lagi ketua keluarga alumni magister S2 dan S3. Jadi magister dan doktor. Itu ada lagi. Kemudian ada komponen rela agama. Itu juga yang mengatakan kagama garis lurus tuh. Gitu ya. Jadi kagama tuh bukan satu-satunya organisasi ya? Kalau organisasi satu-satunya. Karena itu yang secara resmi. Hukum. Resmi dari kampus ya. Ini ada komunitas-komunitas alumni Gajah Mada. Dan mereka mengatakan pada saat pertemuan kami itu sebetulnya yang mendukung RRT dan yang kemudian juga mendapatkan sebuah keyakinan bahwa ijazah Jokowi ini palsu secara scientific base ya. Jadi sama sekali katakan palsu secara scientific base berdasarkan penelitian kami, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang masih percaya ijazah Jokowi asli dan yang masih mendukung Jokowi. Ya ini definitif ya, karena pernyataan itu bisa dikonfirmasi nanti pada waktu yang lain nanti kita bisa teleponan ya sama beberapa komponen ya ketua-ketua itu. Dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya dari sisi alumni, tapi di dalam sendiri, di internal UGM sendiri, ya orang yang tidak orang yang meyakini atau masih membela Jokowi itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Jumlah yang mempercayai bahwa ijazah Jokowi secara scientific base itu palsu itu jauh lebih besar. Tetapi ya mereka dengan berbagai alasan yang bersifat personal itu tidak berani untuk speak up gitu kan, tidak berani untuk menyatakan. Sehingga apa? Ketika RRT ini yang notabene adalah bagian dari keluarga Gajah Mada, berani untuk bicara, berani untuk melakukan penelitian, maka mereka bahagia sekali gitu. Nah, jadi balik lagi kepada saat ketika kami berkunjung, ya sikap-sikap yang sangat alamiah yang kami dapatkan dari security, yang kami dapatkan dari karyawan-karyawan yang
bertemu dengan kami di setiap sudut dari gedung pusat Balairung UGM itu, kemudian sikap para staf, sikap para administratur, juga para mahasiswa yang ada di situ, itu alami sekali. Mereka menerima kami, mereka sangat welcome, mereka wajahnya sangat ramah, bahkan faktanya adalah mereka minta foto-foto di dalam kantor itu pun gitu tanpa merasa ragu-ragu. Itu kan artinya bahwa itu ada sebuah sikap yang welcome. Jadi sangat berbeda. Mungkin asumsi saya adalah ketika mereka tampak resisten di tanggal 19 Agustus itu adalah karena mereka kebingungan bagaimana harus bersikap. Oke. Tapi kemudian hari demi hari, apalagi kami dibantu sekali dengan Jokowi's White Paper ini, JWP ini, setiap hari ada sosialisasi, kami bedah buku di mana-mana, kemudian sambutan dari media sosial netizen juga bagus sekali. Nah itu kan mereka baca juga kan, mereka simak juga podcast Era Channel, podcast yang lain, dari Sentana, dari Lengkap Update, dari mana-mana, kemudian RRT juga diwawancarai di mana-mana, kemudian bagaimana klarifikasi ataupun penjelasan yang dilakukan melalui media mainstream gitu ya. Itu semua membuat dalam waktu hanya rentang 1 minggu ya, 2 minggu ya, itu menghasilkan sebuah sikap yang sangat berbeda. Dan ini membahagiakan kami, membuat kami merasa yakin bahwa langkah yang kami lakukan itu tepat. Dan ini saat ini kan kami sedang melakukan sosialisasi ya. Jadi kemarin kami Muhibah itu ada 2 sisi yang kami lakukan. Pertama adalah kami mensosialisasikan mengenai kebenaran ini. Karena percuma kalau kebenaran ini hanya menjadi buku yang tidak tersosialisasikan. Kemudian habis itu kami juga melakukan langkah hukum. Ya, langkah hukum itu dalam bentuk beberapa surat yang kami layangkan kepada pihak-pihak untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Langkah yang pertama yang tanggal 19 Agustus di mana kami bersurat kepada UGM, kepada rektor, kepada dekan, kemudian kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang itu adalah petugas yang melekat di setiap lembaga yang dibayar, yang didanai oleh APBN ya kan, termasuk UGM. Kemudian kami juga melakukan bersurat juga kepada KPUD Solo. Ya ini semua adalah langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang yang kami lakukan juga pada Muhibah kami. Selain kami melakukan diskusi dan sarasehan ilmiah dalam bentuk seminar dan bedah buku di beberapa titik ya di waktu kami Muhibah kemarin. Nah itu penjelasan kami kenapa 180 derajat. Bahkan ketika kami makan siang di warung yang sangat legend ya, di SGPC ya, Sego di Sego Pecel Bu Wiryo yang berdiri sejak tahun 1959 itu. SGPC ya, apa yang sekarang adanya di sop bayam pakai daging. Nah, sop bayam masih pakai ada daging masih. Itu jus sari tomat itu kan legend sekali kan itu. Itu pada rebutan minta foto juga. Pengunjung yang notabene mereka adalah karyawan, ada dosen, ada mahasiswa juga kan. Internal dari UGM itu mereka berebutan minta foto juga. Terus ada serombongan alumni UGM yang dari Bandung, mereka rupanya lagi mengadakan katakanlah main lah gitu ya, liburan ke Jogja juga mereka berebutan minta foto. Artinya apa ya, aura atau nuansa welcome-nya, nuansa menerima dari hasil analisis kami terkait dengan ijazah Joko Widodo yang sudah kami bukukan ini terasa sangat berbeda. Artinya buku ini berhasil. Advokasi kami, para tim kuasa hukum kami, penjelasan kami yang nggak pernah selesai, maksudnya nggak pernah lelah gitu ya kami lakukan di setiap podcast, di media, di sosmed, di TV-TV, di media tulisan gitu ya, terus kami lakukan ya, dan rupanya alhamdulillah menghasilkan perubahan ya yang sangat drastis dari rakyat Indonesia dan khususnya adalah dari UGM. Gini Dok, kan selama ini kan sivitas akademika UGM itu ada juga yang merasa tersinggung. Kok di gebiah uya seolah-olah jelek UGM, padahal generalisir gitu ya. Padahal bisa jadi permasalahannya direktur UGM sendiri, Ova Emilia, yang kita harus kritis kan, yang punya relasi kekuasa dengan
Pratikno, iya. Pratikno ini adalah satu-satunya menteri yang di state sendiri oleh Jokowi, dia yang dititipkan. Ya, satu-satunya menteri yang dititipkan gitu ya. Walaupun Pratikno kemudian bilang enggak lah katanya. Nah, itu. Tapi intinya adalah dia. Nah itu menunjukkan bahwa Jokowi, Pratikno, Ova Emilia adalah satu garis lurus ya gitu ya. Punya satu garis relasi ya. Ya relasi kuasa ya yang betul. Jelas gitu. Nah relasi kuasa ini yang memang menjadi fakta yang dilihat oleh kita semua. Itu menjadi sebuah koreksi kepada kami RRT yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Jogja yang alumni UGM ya. Mereka mengatakan Mbak Tifa gitu kan. Iya. Mbak Tifa kami koreksi ya. Jadi yang masih mendukung Joko Widodo dan yang masih percaya kepada ijazah Joko Widodo itu bukan representasi dari UGM loh ya. Dan yang masih membela kemudian memberikan sikap yang tidak baik kepada RRT itu bukan seluruh UGM loh ya. Karena faktanya yang masih melakukan itu hanyalah rektor UGM beserta dengan lingkarannya saja. Jadi bahkan bukan seluruh sivitas akademika atau seluruh pejabat UGM. Jadi ini harus dikatakan. Yang bicara siapa ini? Ini beberapa tokoh ketua alumni yang tadi saya sebut, bukan ketua alumni Kagama ya. Tapi komunitas ya. Komunitas dan, alumni ya. Ya dan mereka siap untuk diklarifikasi. Nanti kita akan mungkin by phone wawancara ya dengan mereka nanti nama-namanya akan saya sampaikan. Tapi mungkin bukan hari ini karena kita juga butuh waktu supaya rame, supaya maksudnya seluruh Indonesia tuh tahu bahwa UGM itu bukan UGM secara keseluruhan. Mereka minta ada klarifikasi dari saya seperti itu. UGM itu yang masih membela Joko Widodo, yang masih mendukung, yang masih meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu asli, itu cuma rektor struktural. Ya, beserta lingkaran kecilnya aja. Itu dikatakan seperti itu loh. Jadi ya mari kita lakukan verifikasi secara lebih akurat ya. Ya mungkin bersama dengan orang-orang atau tokoh, karena mereka juga berani kok gitu. Jadi tokoh-tokoh itu yang menarik adalah satu-satunya dari 3 kali bedah buku yang sudah kami selenggarakan. Yang pertama kami bedah buku bersama Relagama, itu adalah alumni di sana ya. Itu pertama kali kan di Jakarta minggu lalu. Pertama kali tuh. Kemudian bedah buku yang kedua itu di Pondok Pesantren Nguruki Sukoharjo. Ini penting loh Nguruki. Nguruki kan tahu kan? Tahu. Asal dari salah seorang Abu Bakar Basir. Ustadz Abu Bakar Basir ya. Itu justru ini adalah bedah buku yang kedua di Solo di ABB. Ya. Kemudian yang ketiga bukan di UGM, tapi justru di universitasnya Profesor Mahfud MD. UI. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Ya, UI 1. Dan yang menarik itu kan, UII ini adalah tempat yang sangat bersejarah karena dimulainya yang kami tulis di sini kan. Sejarah dimulainya pernyataan IP di bawah 3 itu. Betul, sejarah pernyataan yang menggegerkan semuanya dan membuat kami kemudian menjadi meneliti. Ya, itu kami muat di halaman pertama ya, di halaman awal di sini. Itu adalah pernyataan dari yang bersangkutan sendiri Joko Widodo tahun 2013 ketika ada sebuah seminar yang diadakan di Universitas Islam Indonesia di UII, di mana waktu itu Profesor Mahfud mengatakan ketika ditanya oleh Ibu itu Rosyana Silalahi ya, IP saya 3,8. Kemudian Joko Widodo waktu itu menyatakan IP saya di bawah 2 gitu kan. Nah ini yang menggegerkan kan, karena kalau memang dia adalah alumni UGM nggak mungkin seorang alumni UGM, sarjana UGM, insinyur kehutanan UGM itu bisa lulus dengan IP di bawah 2 kan. Nah sebetulnya kan asal muasalnya di situ, dan kami pertama kali universitas yang berani untuk menyelenggarakan bedah buku Jokowi's White Paper ini adalah UII di tahun 2002, dan kami apresiat sekali. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kopinya datang. Nah, mengganggu. Mantap. Ini untuk saya. Oh, banyak banget tuh. Oke ya. Dokter habis gak itu? Ini manis nggak? Pakai madu nggak ya? Madunya diambil dong. Madu atau gula? Kayaknya dokter ini mau di madu kayaknya. Ya jadi mau di madu atau mau di gula? Ya,
Mau diracun. ada apa namanya sendok? Ini. Oke. Ya. Loh, cuma satu doang. Pak Al-Kathiri belum? Pak Al-Kathiri belum jadi. Udah kita bikin santai aja bro. Ya kan? Santai, namanya cowok-cowok semua kan? Gitu. Ya dah. Oke. Ya itu yang menarik. Jadi setelah kami selesai di UGM ya, kemudian selanjutnya kan kami ke UII ditunggu tuh untuk bedah buku. Ya. Ada sekitar 150 orang dan itu orang yang tidak main-main. Karena itu semua adalah tokohnya Jogja, para profesor, para doktor, para sivitas akademika bukan hanya dari UII, tapi juga dari UGM sendiri, dari UMY, dari universitas yang ada di Jogja maupun di sekitar Jogja. Bahkan ada beberapa dari Surabaya, dari Purbalingga, dari Purwokerto juga. Ya, jadi menarik sekali. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah saya juga baru tahu bahwa selain Kagama banyak komunitas-komunitas alumni UGM yang namanya macam-macam dan ketua-ketuanya tuh hadir. Dok, ini kritik saya dok ya. Biar Sobat RH tahu kalau ada kegiatan seperti itu dan kebetulan RH tidak ada, RH Channel ya. Maka foto dan videonya dikasih kita. Jadi biar kita ada satu cuman waktu di UGM doang. Gitu. Yang di UI belum ya? Ya belum. Ya kritik ya, oke. Siap. Oke, silakan. Atau dari RH Channel nanti ikut deh kalau kita lagi jalan ke sana kemari. Boleh. Ya biar nanti kita lihat jalan ini. Terus. Oke. Ya kan. Nah, terus ini kritik saya terima karena kemarin kami juga sempat, kenapa nggak ada ini ya? Nggak ada Bang Refli Harun nih. Karena penting sekali itu. Muhibah kemarin itu sangat penting ya. Kami ketemu dengan tokoh-tokoh kunci. Kemudian bahkan mereka kita itu sampai lewat waktu ya Pak Al-Kathiri ya. Harusnya itu selesai di jam 4. Mereka minta tambah overtime jadi sampai maghrib. Kemudian maghrib kami masih diminta sama mereka untuk pertemuan lagi. Sambil makan malam dan kita diskusi itu sampai sekitar jam 9 malam juga. Besok paginya kami nggak boleh pulang, masih ini Pak Al-Kathiri di ini loh, ditunggu loh oleh para ulama-ulama Jogja. Jadi besok insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan berkunjung karena dijanjikan tuh Pak Al-Kathiri ditanya karena ada beberapa statement Pak Al-Kathiri yang nanti bahwa kita ini adalah wasilah, bahwa kita ini perang Badar dan sebagainya itu membuat mereka menjadi sangat tertanam sekali gitu. Nah itu juga yang kalau banyak pertanyaan kenapa sih? Kan bukannya Jokowi udah sempoyongan nih sekarang, bukannya Jokowi sekarang udah banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan blunder karena diserang kanan kiri, apalagi nih sekarang kita sudah mulai masuk kepada investigasi atau penelitian tentang ijazah Gibran juga gitu. Kenapa kok masih ofensif? Kenapa? Bukan, kita ini lagi menjadi wasilah. Nanti penjelasan tentang ini pesona para ulama Jogja gitu Jadi kan saya juga katakan bahwa kami nggak tahu memulainya juga ini semua adalah Allah. Ya, kemudian kami jalankan tiba-tiba kami ternyata tiga-tiganya itu bikin penelitian dalam waktu yang terpisah. Kemudian kami bikin buku 700 halaman scientific base hanya dalam waktu 1 bulan. Ini semua kalau nggak dari kekuatan. Jadi kami itu jadi alatnya saja gitu ya. Itu seperti itu. Itu dari aspek itu ya. Banyak hal. Saya memberikan jeda dulu kepada Dr. Tifa ya. Langsung disambung soal wasilah tadi. Wasilah itu bukan nama perempuan kan? Wasilah. Ada juga wasilah tapi wasilah mau perang Badar tuh bagus banget. Wasilah itu adalah suatu perantara yang untuk suatu kebaikan. Jadi apa? Tapi ngomongnya jangan pelan-pelan. Langsung gede. Iya. Agak sedikit. Dia kadang-kadang ngomongnya berbisik-bisik gitu. Padahal kita lagi live, Bro. Jadi saya katakan bahwa beberapa orang khususnya 3 orang ini Dr. Tifa, Dr. Rismond dan Roy Suryo ini adalah wasilah. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya untuk ke depan lah. Bagaimana negara Indonesia ini akan lebih bagus dan sebagainya ya kan. Untuk hal-hal yang sifatnya gangguan-gangguan ini nggak ada lagi. Jadi wasilah. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk menjadikan Indonesia lebih bagus, lebih makmur dan sebagainya. Kebetulan dengan mereka inilah
wasilahnya, perantaranya, itu yang saya katakan. Kemudian masalah perang-perang itu kan hanya contoh ya, saya bilang kalau memang kita ikhlas, tidak berpikir duniawi dan sebagainya, Allah berikan kemenangan. Dalam arti insyaallah ya. Contoh perang Badar insyaallah yang kami berikan 300 orang yang mengalahkan ribuan orang itu karena semua mau menang, mau berjihad, mau cari keridhaan Allah sehingga diberi kemenangan. Tapi perang Uhud kan beda lagi. Walaupun Rasulullah yang mimpin, tapi karena masih ada yang berpikir duniawi, tidak diberi kemenangan oleh Allah ya. Artinya disitulah saya makanya tim saya ini saya minta kalau Anda itu punya agenda-agenda tertentu, jangan masuk tim ini. Tim ini adalah tim yang benar-benar tim yang amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Nah, kemudian kalau saya boleh sampai introduction-nya aja di situ, itu kan kami itu menulis surat itu merefer ke surat sebelumnya yang kami terima. Nah, waktu itu kan kami terima UGM bilang bahwa semuanya itu sudah tidak di tangan mereka. Semua dokumen yang terkait sarjana itu tidak di tangan mereka, tapi di tangan Polda Metro Jaya seperti itu. Nah, itu saya rujuk bahwa kami tidak bisa terima dengan alasan itu karena yang kami minta itu kan kopinya. Bukannya aslinya, ataunya ijazah ya kami tahu bahwa ijazah itu adalah sudah dikuasai oleh yang bersangkutan dan terakhirnya sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Makanya kami minta kopinya. Jadi alasannya dapat kami terima. Ya, gayung bersambut, ada peristiwa rektor. Ya yang menyatakan bahwa katakan bahwa Jokowi itu berangkatnya itu dari sarjana muda. Sarjana muda dan sarjana kopian. Ini kopi. Iya, kopi. Jangan banyak-banyak bro, nanti nggak bisa tidur orang. Ini kopi, bukan kopi dangdut kan. Jadi gini, saya katakan demikian, ya kan. Kalau memang betul dari sarjana muda, sehingga timbul kecurigaan kita patut diduga bahwa koran yang diumumkan itu adalah koran palsu. Kenapa demikian? Sependek pemahaman kami, yang namanya koran pengumuman dulu itu mulai tahun 80 dan sebagainya itu adalah S1. Iya. Kalau sarjana muda itu jalur khusus lah ya. Jalur khusus. Itu partai tambahan. Makanya ada nggak yang dengan puasa itu? Tampilkan lagi. Tampilkan aja yang puasa, yang pasa ya. Kalau ada koran. ya. Koran pasa itu, Kedaulatan Rakyat. Jadi untuk koran yang diumumkan dulu dari Kompas, kemudian Kedaulatan Rakyat dan sebagainya itu tidak ada sarjana muda. Ya, tapi kenapa ada nama Jokowi kalau Jokowi berangkatnya dari sarjana muda? Ya, kita lihatnya versi digital ya, nggak ada versi. Nanti saya mau tapi kan kami mengalami itu kan tiap tahun karena ponakan kami, anak kami dan sebagainya kan kami ikuti itu. Jadi tidak ada pengumuman dari awal yaitu yang diumumkan sarjana muda. Nah ini kan mengkonfirmasi bahwa. Tapi tangannya itu jangan sampai menggepak kopi. Sama ngipas biar dingin. Ini pakai madu jadi enak sekali, jadi saya mau minum dulu. Ya, supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi intinya begitu. Intinya kami itu mengkonfirmasi apa yang dikatakan Dr. Tifa di sini waktu itu bahwa ini adalah koran palsu. Nah itu lebih meyakinkan lagi dengan statement menyatakan itu sarjana muda berarti benar bahwa koran yang disampaikan Barreskrim itu diduga palsu. Seperti itu. Udah keluar belum koran palsunya? Belum. Sudah ini. Udah. Mungkin tapi ini contoh ya, Tom Lembong minta dibebaskan, kemudian yang bawah itu puasa-puasa. Yang ini yang pengumuman. Yang potongan koran itu loh. Potongan koran pengumuman kalau ada ya. Tapi itu kan pernah disampaikan. Iya, saya mau remind lagi. Ya, kemarin itu memang saya merasa sambutan dari UGM itu hangat sekali ya karena kami juga ikut ya. Dan bersamaan dengan itu kebetulan Dr. Tifa dengan Resmond dan satu Roy Suryo itu juga ke Solo, maka juga memasukkan ke pejabat informasi dan dokumentasi. Nanti saya yang ke Solo nanti kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu ke Jogja. Yang di Jogja. Iya. Jogja. Ya, di Jogja. Dan pada waktu pertemuan-pertemuan yang dimaksud oleh Dr. Tifa tadi, saya ikut terlibat. Sampai malam itu sampai saya takut ketinggalan kereta karena kereta saya jam 10, jam 9 masih. Di situ. Jadi saya pulang duluan karena kebetulan ada
undangan seminar di Jakarta sini. Ya kan? Jadi saya balik duluan. Padahal saya ditahan untuk besok paginya hari Jumat. Saya bilang ya sudahlah Dr. Tifa aja karena beliau juga paham juga apa yang pikiran saya juga. Beliau juga lebih muda maksudnya. Mengerti ya, ya kan sudah di copy paste lah istilahnya gitu. Jadi saya tinggal dengan tenang kemarin, amati saya tinggalkan lebih awal. Itu Jogja memang saya heran yang tadinya mereka ngerahkan apa namanya itu satpam dan sebagainya, ini enggak. Satpam-satpamnya malah muter-muter kayaknya kepingin foto sama kita. Iya, betul kok itu. Senyum. Bayangkan kita itu baru masuk di tangga itu kepala security-nya dari jauh sudah ngasih tangan gini. Gitu loh. Nah, tapi kami arahkan waktu itu kami juga jangan-jangan mau ada pergantian rektor ini. Ini itu dia tuh, we never know. Pada waktu dia welcome kita terus kami bilang gini, Pak, ya udahlah kami terima kasih. Tidak boleh, saya cabut pernyataan saya. Itu namanya meng-underestimate apa hospitality orang. Iya. Cabut terus ya. Cabut. Saya yang nyabut. Beliau yang nyabut. Saya cabut pernyataan saya. Jadi intinya saya memberi penjelasan pada petugas waktu itu, tolong antarkan kami ke tempat surat-surat yang harus diuji. Karena ada surat dua, satu surat ke pejabat informasi publik itu, yang satu lagi tembusannya untuk rektor. Jadi kita kedua tempat surat, satunya PPID, yang satunya rektor. Rektor itu tembusan. Tapi kita diantar ke tempat surat untuk rektor. Jadi mereka kan kadang mau terima dulu, terima kami Pak, ini enggak diantar. Minta surat. Kami menyerahkan. Minta apa di surat itu? Oh, bukan minta, tembusan. Enggak, maksudnya apa? Permohonannya apa? Ya. Inti suratnya, ya. Saya bacain ya. Oke. Suratnya saya bacain. Kalau bisa di share nanti biar. Di share ya. Ya, kita kan teruskan. Pak Al-Khaitiri menjelaskan di situ diantar oleh petugas, biasanya satpamnya ikut bareng ini ada. Diantar, kita serahkan, bahkan foto-fotoan hangat lah, sambutannya hangat, kita kasih tanda terima. Oke, sekarang ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan yang itu tadi komisi PPUD itu kan? PPUD itu kita ke sana menyerahkan di situ dan juga welcome. Akhirnya juga kita diantar sampai ke depan. Ya, kita foto-fotoan dan sebagainya di situ karena satu kenangan ya di satu kampus bersejarah. Cuma yang menarik ya, pada waktu kita datang itu mahasiswa pada lari ke kita semua kita foto gitu. Iya. Kan artinya kalau memang merasa bahwa kita ini adalah lawan atau mereka adalah kita yang mendiskreditkan UGM, nggak mungkin mereka begitu. Kan pasti bahkan dibully kita kan. Ini enggak minta foto sama Roy Suryo, kemudian sama Dr. Tifa gitu. Tapi nggak ada yang minta foto sama saya. Saya jadi bingung juga kenapa nggak ada yang gitu. Nah ini harus karena saya bukan UGM. Saya bukan UGM. Ya itu. Jadi alhamdulillah lah, artinya acara demi acara itu padat. Keluar dari sini dijemput sini, keluar dari sini dijemput sini. Bahkan acara yang ada organizer di daerah yang memang ada Relagama namanya. Relagama. Yang itu yang nyambut kita waktu Buddha Buku itu, anak muda itu yang lulusan UGM juga itu. Jadi kita disambut ke UI dan di UI ini menarik di masjid. UII bukan UI. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Rektor itu UI 1. Kampusnya Prof Mahfud. Kami di situ diterima di masjid. Jadi masjid itu dikasih meja gini, tempat di belakangnya imam depannya itu. Nah, di situ ada semua, ada Resmond, ada Michael juga ada situ. Michael. Adzan, Allahu Akbar, cepat diinggirkan, diberesin. Wah, menarik kan? Menarik ya, iya. Beresin. Karena kan masjid toh. Di masjid. Habis diberesin, selesai sholat, habis sholat pasang lagi. Gitu. Jadi benar-benar gitu. Ya saya juga, saya memang tidak direncanakan untuk ikut bicara. Ini UI yang di mana? Yang di Ceditiro, UI asli. Iya, asli. UI lama. Katanya itu tempat bersejarah. Oh iya, itu UI lama. Saya nggak tahu gimana itu tempat bersejarah. UI lama itu. Ya kan? Lah, saya juga kalau asli UGM tahu dekat Panti Rapi gitu. Iya, tapi saya tertarik pecelnya itu. Gitu. Oh. SGPC-nya. Ya. Jadi kamera itu sudah dihadapkan gini, ditaruh, udah ditinggal sama kamera, pokoknya jalan.
Saya nggak nyangka pada akhirnya saya ternyata disuruh ikut bicara. Jadi saya bicara karena saya nggak ada tempat duduk, saya berdiri, nggak kena kamera separuh, jadi saya. Jadi kelihatan langsing ya Pak? Kelihatan langsing katanya beliau, karena separuh kelihatannya. Seperti itu kalau UGM. Tapi alhamdulillah so far so good ya. Selama ini baik ya. Sebelumnya juga ke DPR kita diterima dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita juga menyerahkan surat ke Komisi 10 juga diterima dengan baik. Artinya semua itu respon sekarang ini. Ternyata dapat informasi dari alumni UGM yang mendukung kita itu banyak banget gitu di UGM itu gitu. Makanya mereka agak sedikit protes ke kita kalau kita selalu mengatakan bahwa UGM yang tidak benar. Gitu. Makanya disuruh sebut oknum atau circle rektor ini aja yang tidak benar. Jangan ke kami katanya. Nggak boleh dibilang kami orang ini UGM juga tidak mendukung, dalam arti ya percaya bahwa Jokowi itu memang ya mungkin mereka tahu lah tapi nggak mau ngungkap apa betul bahwa Jokowi ini tidak punya juga tidak punya sarjana S1. Iya. Gitu. Nggak mau dikatakan semua mendukung pernyataan rektor gitu ya. Enggak semua, banyak. Karena gini, terakhir ini kan ketika rektor sudah meyakini asli lagi dengan narasinya, maka kan semacam ada sebuah tuntutan agar itu yang dijadikan patokan gitu ya. Ya kan ada gitu ya. Menghimbau kepada RRT agar sudahlah ini yang harus dijadikan patokan karena sudah ada formal statement ya kan, official statement dari UGM. Itu kan blundernya begini. Selama ini kan rektor selalu bilang ijazah. Sarjana. Bukan sarjana, ijazah. Ijazah sarjana. Nanti kan bisa berkelit. Maksud saya sarjana muda kan bisa gitu. Tidak pernah terucap sarjana muda. Dan juga waktu mereka konferensi pers waktu itu yang kita tahu, semua juga big question mark, pertanyaan, loh kenapa mereka bicara dengan nggak bawa dokumen? Seharusnya kan bawa dokumen. Tahun 2022 loh itu. Rektor, wakil rektor, humas. Loh ini loh buktinya. Orang kan lagi dingin kalau gitu tidak. Hanya bicara narasi-narasi yang narasi-narasinya bisa dikatakan banyak yang tidak benar. Buktinya itu terungkaplah bahwa itu sarjana muda. Oleh sebab itu kemarin karena ijazah sarjana muda itu belum diberikan pada Bareskrim, kopinya dan sebagainya, maka kami minta. Oke. Jadi kami minta itu sarjana muda. Kalau kita lihat ya intonasi dari Ova Emilia itu sebenarnya dia tidak ingin memention sarjana muda. Ya kan? Tetapi karena itu adalah fakta yang sudah diungkapkan oleh RRT, pertama kali respon kalau nggak salah ya. Bahwa ini sarjana muda itu yang registrasinya. Maka akhirnya dia mengungkapkan itu walaupun tidak di underline sama dia kan. Makanya kami sudah melihat sejarahnya mulai dari sarjana muda, sarjana. Tapi di situ menurut saya inilah jiwa akademiknya itu ada. Jadi fakta yaitu dia tidak mau deny, padahal ketika dia mengatakan sarjana muda, disitulah kuncinya bahwa Jokowi it could be possible cuma sarjana muda saja programnya, entah lulus entah enggak itu soal lain, tapi bukan program sarjana. Artinya insinyurnya itu udah. Tapi kalau itu adalah sebuah akademik angle atau side, itu saya nggak sepakat. Karena buat saya pernyataannya Ibu Ova Emilia 2 kali dalam podcast bersama dengan jajaran rektorat dan dekan, sama yang beliau sendiri itu sama sekali nggak akademik angle atau akademik base itu semua sepenuhnya sebuah pernyataan defensif. Enggak, maksud saya gini, kan ketika dari mulut rektor untuk keluar kata sarjana muda, disitulah blundernya dia. Nah itu betul. Maksud baru saya blundernya itu. Tetapi dia tidak bisa menghindar untuk menyebut sarjana muda karena itu sudah fakta yang terpublikasi. Kemudian secara akademik dia nggak mungkin dia mengatakan gitu. Saya misalnya nggak suka sama Dokter Tifa, lalu kemudian saya bilang jelek, kerudungnya warna hitam, kan nggak mungkin. Karena faktanya kerudungnya warna apa, coklat kan gitu kira-kira. Brown. Gitu. Jadi maksud saya
ini seperti dia terjebak dalam permainan RRT. Iya. Ya kan? Ketika kemudian orang mengatakan menemukan fakta sarjana muda yang tidak pernah diakui oleh siapapun, dia masuk dalam lingkaran itu. Iya. Dan jangan-jangan Ova pun tidak sadar kalau Jokowi itu sebenarnya cuma diterima di sarjana muda. Baru tahu jangan-jangan setelah ngandungkan dokumen. Tapi menurut gitu. Menurut saya itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan Bareskrim 22 Mei gitu. Bareskrim kan menyatakan satu, pada waktu ada form pendaftaran itu yang di Cawang. Bukan, itulah pangkal mulanya. Jadi pangkal mulanya. Kemudian kenapa yang tadi rahasia itu, yang tadinya disimpan OGM, akhirnya dia harus disebutkan. Karena ternyata ini namanya blessing in disguise. Yang tadinya Bareskrim mau meyakinkan bahwa dia betul-betul pernah kuliah di UGM, terkuak fakta bahwa sarjana muda. Terkuak. Gitu lah. Mungkin bisa dibantu sama ini udah keluar belum tuh? Saya mau jelasin yang koran. Korannya belum keluar sudah. Ada yang koran penerimaannya nggak dapat ya? Pasal yang ada Jokowi Dodo nomor 14 itu nggak ada. Yang ini penerimaan aja. Yang daftar mahasiswa yang diterima. Yang Joko Widodo 14, kemudian ada namanya yang agak salah gitu, Anji Pramaria. Saya mau ini remind dulu kepada Sobat RH nih, karena penting ya. Ini penting sekali. Udah keluar belum? Lagi dicari dok. Kalau dokter butuh informasi untuk mengatakan ini lagi dicari, tetapi kalau tidak butuh silakan aja. Iya, Sipen Maru. Yang itu. Yang Sipen Maru itu. Yang ada nomor 14-nya Joko Widodo. Iya. Coba. Karena banyak tuh file-file yang kemudian susah dibuka lagi. Tapi satu hal lagi mengingatkan saya. Pada waktu 20 orang, mungkin sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya. Di 2022 itu. Itu semua S1 yang ditunjukkan. Iya, itu. Oke, iya. Kan? Ini belum S1. Nah, kalau dia sarjana muda ya teman-temannya mana? Iya, berarti he's not part of them kan? Iya. Iya kan? Selama ini tuh jadi semua yang itu terkonfirmasi dengan informasi-informasi baru ini gitu loh. Iya, artinya memang tadi saya katakan kan sarjana muda itu sesuatu yang di-keep. Ya kan? Dikip atau baru tahu belakangan gitu loh. Bisa dua kemungkinan. Dikip atau baru tahu belakangan. Atau keceplos. Enggak maksudnya dia seharusnya kan membackup soal sarjana muda itu enggak mungkin lagi dia keceplosan. Artinya begini. Apa yang diucapkan di Bareskrim seharusnya di backup kan sama dia. Kan di situ kan dikatakan sarjana di Bareskrim. Oh enggak, sarjana tapi di Bareskrim yang di dalam koran itu loh. Tapi masalahnya di dalam koran itu kan ada yang diterima sarjana. Sudah ditemukan fakta registrasi dia sarjana muda. Iya, dia nggak bisa diantaranya. Nggak bisa menghindar. Bukan begitu. Jadi maksud saya biar ini kita juga memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Karena ini menariknya di sini. Menariknya adalah di tanggal 22 Mei 2025 itu. Ya. Ini Bareskrim nih yang saya perlu jelaskan lagi yang tadi tidak punya keleluasaan saya untuk menjelaskan pada gelar perkara khusus. Padahal waktu itu yang saya ingin sekali sampaikan adalah kenapa Bareskrim menggunakan dokumen-dokumen yang belum terverifikasi. 34 dokumen yang menurut Bareskrim itu berasal dari UGM. Ya, kenapa malah memunculkan bahwa Joko Widodo ini sarjana muda instead of hanya dokumen sarjana? Ini dokter mulai kelihatan apinya nih. Iya, jadi justru saya tuh gara-gara terinspirasi dengan anak SMA dari Nepal itu loh. Saya jadi memutuskan kalau saya bicara saya mesti kadang-kadang harus berapi-api juga. Oke, silakan. Ya, jadi itu justru yang bukan keceplosan gitu. Pada waktu tanggal 22 Mei 2025 itu malah saya berpikir gini, jangan-jangan Bareskrim sengaja nih mengungkapkan dokumen-dokumen yang aneh-aneh itu gitu loh. Karena saya berpikir bahwa Bareskrim, Puslapor orang-orang cerdas dong, para jenderal-jenderal dong gitu loh. Apakah mereka sengaja nih mengeluarkan dokumen-dokumen yang justru membuat
semakin clue buat kita. Iya, menjadi clue buat kita ini yang mempermasalahkan, yang mempertanyakan gitu. Oh, jadi konspirasi teori. Menyelipkan, iya, justru menyelipkan dokumen-dokumen sarjana muda yang dicontreng oleh Joko Widodo di tahun 80. Ketika dia masuk UGM 1980 malah dia melingkari sarjana muda. Bukan melingkari sarjana. Kemudian tahun berikutnya ketika dia registrasi untuk tingkat berikutnya di tahun 1981, dia juga lagi-lagi dia mencontreng sarjana muda. Habis itu selesai. Jadi ini juga ada sebuah pertanyaan baru. Jangan-jangan dia sekolah cuma sampai 82. Iya. Artinya sarjana muda pun tak lulus. Sarjana muda pun tak lulus. Karena seandainya dia lulus, maka Bareskrim pasti nggak akan ragu atau UGM nggak akan ragu untuk memberikan dokumen berikutnya kan, tingkat ketiga tahun 82-83, ya kan sampai lulus kan itu. Makanya saya melihat dari nuansa batinnya polisi-polisi ini ya di ketika clue tadi itu dari gelar perkara itu. Ini kita sudah tampilkan ya tadi penerimaan sarjananya, kemudian yang dilingkari sarjana muda. Ini registrasi Joko Widodo tahun akademik tahun 81-82. Ya, tingkat kedua kan berarti. Kemudian itu kan sarjana muda. Ya, tingkat kedua dia registrasi sarjana muda. Yang dilingkari sarjana muda semua. Karena ada 4 pilihan. Program diploma, sarjana muda, sarjana dan profesi. Jelas. Dan saya kira nggak mungkin lah penyidik nggak kebaca ini ya. Nggak mungkin kan. Disampaikan lagi ke masyarakat. Iya, disampaikan itu loh. Makanya waktu itu kan saya itu ingat sekali ya ketika konferensi pers 22 Mei 2025 itu. Ya, yang orang berpikir itu mencekam kita RRT, padahal justru membuat kita menjadi meneliti lagi gitu. Karena dokumen-dokumen memberikan feeding banyak informasi. Iya, clue-clue yang jangan-jangan Bareskrim ini sengaja nih. Makanya itu gitu saya hubungkan dengan gelar perkara. Saya ini kan sering gelar perkara. Gelar perkara itu semua unit kan diundang. Semua ada Irwasum, ada ini, ada bagian hukum, ada Propam dan sebagainya. Dan semua itu berbicara, speak up. Tanyalah minimal. Ini nggak ada. Semua terdiam. Semua terdiam. Bahkan Pak Johandani itu diam. pun juga diam. Jadi yang paparan itu hanya penyidik yang berhubungan dengan laboratorium, ya kan, dan Karwasidik. Semua jadi seolah-olah kita itu kok begini ya gelar itu, kok nggak ada ya itu tadi mungkin terkonfirmasi bahwa mereka mungkin ada nuansa batin yang benar-benar berkecamuk dengan mereka antara fakta dan melindungi mungkin begitu. Saya melihatnya seperti tadi clue ya. Nah ini baru keluar ini kata-kata mutiara ini yang saya tunggu. Apa? Karena gini, saya selama sekian bulan, bukan sekian bulan, 1 bulan tuh saya hampir bosen dengan penjelasan yang diulang-ulang dari Pak Al-Katiri. Iya, saya hampir bosen gitu. Tapi ini saya baru hari ini dapat kata-kata mutiara. Apa tadi? Nuansa batin. Kata-kata yang tidak terucap dari para petinggi kepolisian. Bukan nuansa bening bukan ya? Bukan ini penting sekali ya. Ini kayak pokoknya saya setiap kali ada kata-kata yang penting dari Pak Al-Katiri itu setelah berbulan-bulan saya bosan gitu keluar itu kata-kata. Nuansa batin. Jadi harus bosan dulu baru keluar. Iya, baru keluar. Kalau nggak kan gitu. Biasanya satu produk itu kalau orang udah nggak beli, ya mungkin produk baru kan begitu. Tapi harus dihabisin dulu produk ini. Jadi itu verified ya dengan nuansa batin yang saya rasakan ketika melihat 22 Mei 2025. Itu kan waktu itu semua orang masuk nih. Masuk nih. Roy Rismontiva masuk nih gitu kan. Tapi justru di situ saya tercengang. Loh. Pada saat saya tercengang, saya yakin seluruh Indonesia nggak tahu mengapa saya tercengang. Karena kan saya memang detail kan, attentional detail, biasa ngelihat virus, biasa ngelihat molekuler. Jadi saya, sarjana muda. Oh dokter waktu melihatnya berikutnya 1981 1982 loh kok sarjana muda. Nah berikutnya lagi koran palsu itu. Nah ini aneh ini. Kenapa dokumen-dokumen yang seperti ini yang saling kontradiktif ini sengaja atau tidak sengaja dikeluarkan oleh Bareskrim? Jangan-jangan itu nuansa batin saya waktu itu Pak. Jangan-jangan mereka itu sengaja untuk ngasih clue kita, feeding kita. Nah ini terkonfirmasi nih kata-kata mutiara. Food getter lah. Saya mikir gitu, Pak Al-Katiri kenapa sih ngulang-ulang terus ini gitu? Karena belum nemu tuh dalamnya si kerang mutiara itu nuansa batin. Artinya saya tuh mikir deh kalimat itu, kenapa mereka terdiam?
Tapi kenapa mereka nggak bicara? Oh, berarti mereka itu secara pengalaman dalam hati mereka juga menyaksikan. Ya, tapi satu hal ya, selama ini ya kita berdialog dan sebagainya baik di TV dan sebagainya. Saya melihatnya begini, baik itu dari lawyernya maupun dari yang mendukung dan tidak ada yang bicara soal yuridis formal, nggak ada, nggak ada yang bicara tentang undang-undang, nggak ada yang bicara tentang aturan, ya kan? Bicaranya suatu peristiwa. Lawyernya bikin konferensi pers, tidak ada satupun dia menyinggung bahwa ini melanggar ini atau tidak melanggar ini, nggak ada. Hanya suatu peristiwa, jadi cerita dongeng gitu loh. Itu saya bilang ini mereka ini ahli hukum apa ahli sejarah? Bukan sebuah substansi hukum gitu ya? Nggak ada. Yang kita sibuk mana coba? Yang kita kalau saya di dialog pasti saya sampaikan itu pelanggaran yang dilakukan, kemudian sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian dilakukan oleh kepolisian, sampai masalah perkap apa itu kan? Karena sebetulnya dalam sebuah peristiwa yang sangat penting bagi Pak Al-Khatiri nyebut perkap. Perkap itu kan yang kita yang Dokter Tifa udah mulai bosan. Iya, perkap itu saya kan mikir nih kenapa ya diulang-ulang. Artinya Pak Al-Khatiri belum menemukan sebuah ungkapan yang intinya dari yang Bapak lihat di situ, yang anomali di situ. Yang memang saya sampaikan gelar perkara itu memang agak aneh ya. Memang kok agak aneh gitu loh. Kayak kalau takut kalau mereka ngomong, kita counter. Ya. Dan mereka tidak membuktikan. Iya, mereka tahu. Ya. Mereka tahu dan jadi itulah yang menyatakan, saya hubungkan dengan Tifa katakan itu mungkin mereka memberi clue kita, ya kan? Gitu. Untuk kita masuk, untuk kita investigasi lebih lanjut, kita teliti lebih lanjut, yang hasilnya di sini. Iya loh. Makanya saya ini kan sementara ini kan diam. Kalau saya nulis buku mungkin lebih tebal dari ini. Kalau transkripnya jadi, ini lebih tebal juga. Itu kan semua ya. Ini kalau mau remind ya, semua atau bukan semua lah ya, sebagian besar dari dokumen-dokumen yang dipresentasikan oleh dari TV Dumbareskim tanggal 22 itu kan semua itu aneh. Termasuk transkrip nilai. Seakan-akan seperti gini loh. Ini kalau saya baca, saya bicara ya dengan bahasa saya adalah dokumen-dokumen itu sengaja ditunjukkan di depan mata kita, seakan-akan biar dokumen itu yang bicara. Tolong teliti kami, teliti keanehan kami. Masa ada transkrip nilai sarjana 210 SKS? Sementara ternyata transkrip nilai asli dari sarjana kehutanan UGM itu cuma 161 SKS. Jadi seakan-akan polisi itu atau Bareskrim atau siapapun itu ya, itu menyuruh kita justru, meminta kita justru untuk melakukan penelitian. Dan kenapa MKDU itu diambil terakhir ini baru kali ini? MKDU itu kan seharusnya di depan. Ini kok di belakang? Ini kan keanehan. Agama Islam, dimanapun Pancasila. Juga kurikulum di perguruan tinggi itu, MKDU itu kalau nggak semester 1, semester 2. Kalau MKDU nggak lulus, itu nggak bisa. Itu belum kan? Kok ini setelah selesai kuliah sudah substansinya sudah mau habis baru MKDU. Ini kan big question mark juga kan? Ada apa? Nah ya artinya itu dokter mau ngulangi lagi soal apa? Soal yang diterima itu kenapa? Ya itu, nah itu kan lagi-lagi itu kan juga dari awal ketika setelah presentasi Bareskrim itu kan saya persoalkan. Karena saya jelas melihat kepalsuan dari kedaulatan rakyat itu kan. Pertama yang saya lihat dengan jeli itu adalah soal tulisan PASA. Di situ tulisannya puasa. Nggak mungkin itu koran asli ya kan. Dan ternyata ketika Dr. Rismon ke Jogja langsung ke perpustakaan, ternyata barangnya sudah diambil, diamankan kata petugas. Dan yang ada yang tanggal itu. Iya, yang ada tinggal yang digital, yang isinya puasa itu artinya itu adalah sebuah dokumen digital palsu atau bikinan. Dan kedua adalah nama nomor 8. Saya tuh masih ingat walaupun ini saya nggak ngelihat tapi saya ingat sekali nomor 8. Sementara nomor 14 tulisannya Joko Widodo, nomor 8 itu tulisannya Anji Pramaria disambung. Padahal mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 prodi sarjana namanya bukan Anji Pramaria, namanya adalah Andi Pramaria. Nah, berarti itu kan kepalsuan bukti kepalsuan yang kedua. Nah, sekarang kalau kita rujukkan, referensikan dengan penjelasan Bu Ova Emilia tanggal 24 Agustus yang dia menyatakan bahwa Joko Widodo itu masuk UGM itu sarjana muda, artinya kan koran itu palsu ketiga. Nama siapa nomor 14 Joko Widodo? Apakah ada 2 nama Joko Widodo di tahun 1980?
Kan memunculkan pertanyaan lagi nih kan yang perlu kita teliti. Apakah di sarjana muda? Karena Bu Ova Emilia sebagai rektor menyatakan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa sarjana muda. Sementara di koran yang ditunjukkan oleh Bareskrim itu adalah koran calon mahasiswa yang lulus ujian PP1. Yang tidak ada sarjana proyek muda. perintis Yang 1 ya. proyek perintis 1 dan nama orang itu adalah nama peserta yang lulus prodi sarjana. Berarti ada 2 Joko Widodo dong. Iya. Ya kan? Karena kalau ya kan lagi ya. Kok saya jadi kutip-kutannya? Jadi yang program ambil aja. yang program sarjana muda itu diterima dengan jalur surat. Dan orang yang bersangkutan itu harus ke UGM karena pengumuman peserta yang lulus program sarjana muda itu ditempel di di papan, bukan ditulis di koran nasional seperti peserta seperti peserta PP1 yang prodi sarjana. Berarti ada 2 orang dong Joko Widodo di tahun 80. Kalau kita ambil semuanya benar. Gitu kan, aneh kan. Nah, terus yang jadi presiden yang Joko Widodo yang mana? Yang mulai dari sarjana muda atau yang langsung ke prodi sarjana? Berikutnya lagi adalah reuni 3 kali at least ya. Reuni tahun 2017 di mana dia untuk pertama kalinya dia bilang pembimbing skripsi saya adalah Insinyur Kasmujo, ya kan? Kemudian ya kan lagi. Berapa 10 kali? Aku hitung. Terus kemudian reuni tahun 2022. Ya, reuni tahun 2022. Kemudian reuni yang terakhir 26 Juli 2025. Di situ lagi-lagi orang yang datang, ya, alumni yang datang di 3 kali reuni itu orangnya kurang lebih sama. Dia juga. Andi Pramaria, ada Saminuddin Tau, ada Frono Jiwo dan kawan-kawannya. Itu adalah peserta prodi sarjana. Iya. Artinya kalau Joko Widodo ini masuk di sarjana muda, dia punya teman lain. Iya. Teman yang kuliah bareng dia di prodi sarjana muda. Nah, kemana itu? Sekian puluh tahun berlalu, kenapa dia nggak pernah reuni dengan teman-temannya program sarjana muda? Pasti kan masih sebagian besar masih pada hidup. Orang umurnya masih 64 tahun. Saya sepakat ya, karena begini. Sepemahaman saya reuni itu bukan. Jangan direndahin volume suaranya. Sepemahaman saya. Sepemahaman saya, namanya reuni itu bukan reuni kelulusan, reuni masuk seperti angkatan. Nah, kalau dia memang sarjana muda kan nggak termasuk di angkatan itu gitu loh. Mana ada reuni keluarnya kan nggak ada. Angkatan 81 ya berarti masuknya. Iya, kalau keluarnya beda-beda. Ya kan seperti kalau tentara, oh ini angkatan tahun sekian, itu angkatan masuknya. Nah, betul juga, berarti dia punya 2 kelompok. Kalau dia tapi nggak bisa, nggak relevan. Kalau dia misalnya sarjana muda, ya reuninya dengan sarjana muda. Iya, kemarin kan dengan S1. Selalu dengan yang reuni. Iya. Ya enggak, karena diterima sebuah narasi bahwa dia adalah diterima di program sarjana. Iya, narasi awal dari sejak dulu kala. Jadi ini ketika kemudian ada fakta sarjana muda sendiri. Ova Emilia blunder. Gitu kebulet dengan narasinya sendiri. Iya, gitu. Dan makanya pembohong itu tidak boleh pelupa. Iya. Gitu. Maka itu kan juga menjawab pertanyaan dari kita semua rakyat ya, yang menyaksikan reunian dia tahun 2017, kemudian reunian dia tahun 2022, reunian dia tahun 2025. Itu peserta reuni kan peserta program sarjana tahun 1980 yang memang tidak saling mengenal dengan si Joko Widodo ini. Dan satu lagi, statement dari Jokowi yang mengatakan jangan senang dulu. Kalau nanti dinyatakan ijazahnya asli boleh senang, tapi kalau palsu berarti 88 lainnya palsu semua katanya dia kan gitu. Jadi dia mengancam juga nah, gitu. Artinya dia ingin mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa angkatan sarjana. Dia ingin di situ, ingin mengatakan. Dia ingin di situ, padahal Ova Emilia mengatakan dia dari sarjana muda. Jadi gitu ya, saudara sekalian, mudah-mudahan paham. Dok, kita waktu terus bergerak ya. Ada satu kebetulan ada tamu lain namanya topi merah. Iya, itu saya lihat itu. Halo, assalamualaikum.
Saya udah lihat ini kayaknya muncul ini anak ajaib itu ya. Ada satu hal yang saya katakan yang tadi kita tunda, yaitu masalah peraturan KPU. Ya kan? Ya kan, ketentuan KPU itu kan. Nah, ini yang menarik, dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2025. Ya, di ketentuan KPU itu ya menyatakan bahwa semua yang persyaratan sebagai presiden dan wakil presiden itu tidak boleh dibuka untuk umum, kan begitu itu misalnya itu. Tapi dalam itunya di dalam evaluasinya, di dalam pengkajiannya itu mereka merujuk ke pasal 17 Undang-Undang 14 2003 yaitu keterbukaan publik, tapi tidak merujuk pasal 18 walaupun di dalam keputusan itu dinarasikan itu, tapi seolah-olah bukan bagian dari undang-undang, seolah-olah. Kemudian Pak Al-Khatiri berat sekali bagi pembicara harus 16, 17 dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah bahwa informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden sekarang ditutup oleh KPU, dikecualikan, tidak boleh dibuka ke publik, kan begitu? Ya, itu nanti kita nanti mau saya bacakan keputusan komisi, bukan judulnya aja ya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum. Ya, ini jelas-jelas yang namanya ketentuan KPU ini atau keputusan komisi ini itu jauh di bawah undang-undang. Dalam hierarkis perundang-undangan kan jauh di bawah. Sedangkan ini sangat bertentangan undang-undang KIP. Ya, otomatis ini udah batal demi hukum, satu. Kedua, rujukan di sini salah satunya ada lawyer, advokat namanya Insinyur Komarudin sebenarnya. Itu mengajukan sebelumnya sehingga gara-gara itu malah keluarnya ini. Nah, di dalam hukum itu tidak ada istilahnya ke belakang istilahnya. Berlaku surut. Tidak berlaku surut. Retrospektif. Tidak berlaku surut. Undang-undangnya tidak berlaku surut. Ini selain ini melanggar undang-undang, ya kan, juga tidak berlaku surut. Dan faktanya ini kenapa kok baru dikeluarkan? Ini kita kan mau sebenarnya gini, nampaknya ini arahnya ke Gibrannya dibandingkan ke Jokowinya. Jadi kita tidak mempermasalahkan substansinya, teknis, karena Sobat RSL nanti nggak akan paham. Tapi intinya adalah ada peraturan KPU yang sekarang menutup bahwa syarat presiden dan syarat wakil presiden itu nggak boleh dibuka ke publik. Nanti kita akan bahas itu sendiri itu. Nah, kita bahas sendiri. Ini kalau sekarang enggak, saya judulnya ini aja karena ini juga perlu kita informasikan. Maksudnya ini adalah sebagai sebuah pancingan kepada pemirsa, kita akan bahas nanti kita bahas secara lebih mendalam. Khusus. Termasuk tuntutan pasal 262 263 itu kan, lanjutkan itu. Karena kita ada tamu ya, saya ingin mungkin dokter agak wrap up sedikit mengenai, bukan wrap up ya, sampaikan Blora itu apa, di Solo itu ada apa? Blora dan Solo. Jogja cukup lah ya? Ya, udah. Oke, silakan Blora dan Solo. Jadi kan beberapa waktu yang lalu sudah 1 jam kayaknya dapat kopi juga saya. Akhirnya. Jadi, boleh juga kayaknya ada madunya kan? Ini. Gitu. Boleh juga itu gelas sendoknya. Maaf. Oke, silakan. Jadi Blora itu kan kita pergi Bang Refli biasanya pakai tangan, nggak pakai sendok. Pakai jari ini coba. Oke, silakan. Jadi kita ke Blora itu sebuah peristiwa tidak kita rencanakan, direncanakan sedikit ya, tapi kita paksain supaya benar-benar kejadian. Kita bertemu atau menemui Bambang Tri yang beberapa waktu yang lalu sudah dibebaskan dari tahanan di Blora. Alhamdulillah. Walaupun kita capek, pokoknya kita paksain harus nyampe sampai di sana. Solo Blora, apalagi waktu itu hujan deras, itu 3 jam kita tempuh, tetap kita paksa untuk ke sana. Dan apa yang terjadi, kita tuh membahagiakan seseorang. Bahagia sekali dia bertemu dengan RRT, dan itu lengkap karena kan kami ini memang sulit sekali kan ketemu ya, karena Rismon itu posisinya kan home base-nya kan di Balige. Balige itu Sumatera Utara. Balige Sumatera Utara itu jauh banget ya. Kemudian
hampir sulit sekali buat kita untuk menyatukan kita tiga-tiganya itu bisa ketemu. Pas kita tuh memang qadarullah kita bisa ketemu. Jadi kita paksain untuk ke Pak Bambang Tri. Udah dia bahagia sekali. Dan intinya adalah kita ingin sekali dapat informasi juga. Untuk mendapatkan ya ini pertama adalah tentu saja kita ingin membahagiakan beliau, mendukung yang baru saja dibebaskan. Bersyarat lagi kan, mendukung secara moral dan apa yang bisa kami lakukan terhadap beliau. Unfortunately dia tidak dapat amnesti. Ya itu dia, makanya kan Gus Nur dapat tapi belum. Amnesti ini kan masih diajukan. Iya, maksudnya belum semua. Belum. Ini belum. Jadi artinya kita ingin sekali mendukung dan memberikan apa yang bisa kita lakukan kepada beliau untuk bisa segera tegak berdiri lagi gitu ya, mengingat udah bertahun-tahun kehilangan masa produktifnya, itu yang saya pikirkan. Kemudian yang kedua adalah kami kan sekarang ini sedang melanjutkan penelitian kami terkait dengan jati diri whole story of Jokowi gitu ya. Kalau ini kan baru soal ijazah 700 halaman. Kita lanjutkan a whole story about Jokowi. Gitu. Karena ini penting sekali ya untuk apa sejarah Indonesia gitu ya. Kemudian berikutnya kan kita juga akan meneliti tentang kita juga mau bikin film juga kan, film yang terkait ini. Nah, sehingga kami butuh informasi-informasi berbasis data primer. Jadi Pak Bambang Tri ini kan termasuk data primer buat kami, sumber data primer, sehingga kami memang perlu untuk bersilaturahmi kepada beliau. Itu alhamdulillah tercapai. Sekarang Pak Bambang Tri sudah ya nanti akan kita surprise lah nanti di Jakarta gitu. Kemudian berikutnya Solo. Jadi ini Solo juga monumental sekali karena kami bedah buku itu di sebuah pesantren yang sangat monumental di pesantren Nguruki Sukoharjo, di mana kita tahu pesantren Nguruki itu adalah tempat di mana BBS seseorang ABB Ustadz ABB sudah itu. Jadi itu penting sekali, sangat monumental. Jadi peristiwa-peristiwa yang kemarin kami tempuh itu peristiwa yang monumental dan mereka sangat menginginkan kami untuk hadir kembali. Kemudian kami ketemu juga dan beberapa tokoh kunci Solo. Kami juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang akan menjadi data primer bagi kami. Nah, insya Allah mudah-mudahan apapun yang kami lakukan ini semata-mata untuk masa depan. Mengajukan permohonan ke KPU. Oh ya, ke KPUD Solo juga. Mengajukan terkait dengan sarjana muda. Untuk sarjana ini. Wali kota. Karena yang selama ini dimintakan adalah selalu dokumen sarjana kan. Nah, kita sekali ini mention ada sarjana muda. Jangan-jangan waktu itu Dokter Andes yang diminta. Sekalian ya. Karena kan Dokter Andes juga menurut Eko Sulistyo yang dikutip oleh Taufik dia menyertakan insinyur dan Dokter Andes kan, sarjana mudanya bagaimana? Nah, jangan-jangan ada tuh selembar dua lembar. Kita minta data-data itu kan tujuannya untuk menemukan itu. Kan kita kan mereka harus terbuka dong. Karena ini kan menggunakan sesuai undang-undang. Sama termasuk tadi saya ngomong surat kami yang ke presiden itu sesuai dengan undang-undang. Nah, wrap up saya ya satu kalimat adalah alhamdulillah sekarang buku Jokowi White Paper ini udah ready. Enggak, saya kasih kesempatan ke Pak Kitri dulu. Dokter jadi terakhir. Silakan. Closing statementnya. Dari fakta-fakta yang kita temukan sekarang ini itu makin terang semuanya makin terang dan sebagainya. Dari pihak polisi pun juga nampaknya sudah memahami Kalau tadinya mungkin tidak memahami. Jalan ceritanya. Sekarang sudah memahami ya kan akibatnya apa yang kita berikan, maksudnya kita mohonkan itu insya Allah direspon jadi relevan. Yaitu berhubungan sampai di Bareskrim yang kita ajukan ke Propam, itu ada follow up, dari mereka. Karena kami juga mau bahwa ini sudah terbuka bahwa apa benar pengujian dan sebagainya itu sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita tanya aja nanti ketentuan yang berlaku yang bagaimana. Kami sebagai orang, anggap aja kami orang awam mempertanyakan. Ini perlu breakdown ketentuan mana lah yang sebenarnya yang digunakan untuk menghentikan penyelidikan itu. Selain itu kami juga menunggu respon dari Komisi 3. Karena Komisi 3 kemarin kan sudah menerima kami dan menjanjikan akan diangkat menjadi dengar pendapat DPRU.
dengar pendapat umum RDPU. Rapat dengar pendapat umum RDPU ya. Dan Komisi 10 juga. Untung nggak bilang RSU saya. Nah itulah, dan Komisi 10 sehubungan dengan literasi dengan ini. Jadi semua stakeholder dalam penegakan hukum maupun stakeholder di dalam literasi itu kami sentuh semua untuk ikut bersama-sama memikirkan demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oke, silakan Dok, closing statement. Amin ya. Jadi hari demi hari yang sudah kami lalui 2 minggu terakhir itu sangat padat, sehingga memang kami butuh banyak ruangan untuk podcast seperti ini ya. Ini kita baru bahas superficial, belum kedalamannya, substansinya maupun nuansa batinnya dari semua stakeholders yang bertemu dengan kami. Karena akhir-akhir ini ketika kita bertemu itu mereka beda memang gitu loh. Termasuk Komisi 3 juga mereka sangat berbeda. Ya, kemudian juga stakeholder dari UGM sendiri gitu ya. Jadi memang suasananya sangat berbeda, suasana batinnya sangat berbeda. Nah, mungkin nanti kita akan bahas kemudian yang KPUD, kemudian yang KPU ya, terkait dengan itu nanti kita akan bahas secara lebih mendalam lagi. Nah, closing statement saya malam ini adalah alhamdulillah saya berikan pengumuman kepada sahabat RH sekalian dan sahabat-sahabat seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah Jokowi's White Paper dalam format eksklusif maupun reguler ini sudah tersedia, sudah ready, jadi bukan pre-order lagi. Silahkan apabila berminat bisa langsung ke RH Channel ya, kemudian juga bisa langsung berhubungan dengan para reseller, kemudian para admin kami juga 0812-2207-9097 dan 0877-2598-0909 serta beberapa nomor handphone dari para admin kami yang lain. Kemudian kami juga mohon maaf apabila dalam kloter yang terakhir itu ada sedikit keterlambatan di dalam pengiriman, karena memang sebenarnya karena ada banyak sekali permintaan dari hampir semua yang pre-order untuk mendapatkan tanda tangan dari kami bertiga, maka itu agak mendelay ya. Jadi itu butuh waktu 1 minggu sendiri untuk bisa kami bertanda tangan mengingat kesibukan kami masing-masing, dan itu yang membuat kemudian percetakannya jadi 1 minggu atau 2 minggu lebih lambat gitu ya. Nah, jadi kami mohon agar teman-teman semua, sahabat-sahabat yang berminat untuk memiliki buku yang insya Allah akan menjadi sejarah ini, sabar untuk menunggu dan tanda tangan akan kami berikan ketika Anda bertemu dengan kami ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya koreksi nomornya ya. Coba dilihat. 08 12-22-07-9097 Asti ya. 0877-2598-0909 Indah. Ya. Luar biasa. Beberapa hari terakhir memang kami Asti Indah ini 2 orang yang berbeda atau 2 orang yang sama? 2 orang yang berbeda. Asti Indah Sari nanti kan. Tinggalnya di kabupaten yang berbeda. Oke. Ya, saudara sekalian, itu ya nanti banyak oleh-oleh dari Dr. Tifa sesungguhnya yang bisa kita bahas, tetapi seperti kata pepatah atau apa ya, kalau kita punya hari ini jangan habiskan, ya kan? Ya, oh itu pepatah ya, baru dengar. Baru saya ciptakan hari ini. Sebentar, kok nggak ada ya di buku peribahasa SD saya ya? Jadi pepatah yang dilami oleh lagu ya kan, jangan habiskan hari ini karena masih ada hari esok, ya kan? Artinya sama kalau kita keluar negeri atau keluar kota, jangan habiskan tempat untuk dilihat semua, karena berarti kita tidak mau datang ke tempat itu lagi, ya kan? Sama jangan habiskan semua informasi karena berarti Dr. Tifa tidak kesini lagi kan, sama biasa bodyguardnya namanya Al Kathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.